Kebanyakan orang masih pantang atau tabu membicarakan akhir dari sebuah kehidupan atau kematian. Kenapa? Karena orang masih memandang kematian sebagai akhir dan tamat riwayat seseorang. Kematian juga masih dipandang sebagai sebuah perpisahan yang menyedihkan, berita duka cita, satu perkabungan yang bisa jadi panjang dan menyisakan kesedihan serta rasa kehilangan yang mendalam. Karena itulah maka banyak orang yang tidak mau membahas hal ini, sambil berpikir, wong masih hidup kok mikir mati. Tetapi kalau kita mau jujur, fakta dan kebenaran yang hakiki tentang kematian seseorang itu adalah sesuatu yang tidak pernah bisa disangkali. Semua kita akan menghadapinya. Walaupun kita tidak tahu kapan berakhirnya hidup kita, tetapi itu adalah sebuah realita yang mau tidak mau harus kita terima, walaupun kita tidak tahu kapan terjadinya. Saya Nikolas Kurniawan menemani dalam sabdanya menyapa kita lagi hari ini dari Mazmur 90 ayat yang ke-10 sampai ke-12. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mazmur 90 berlatar belakang kisah di mana Musa menerima firman Tuhan yang menegur orang-orang yang bersungut-sungut pada waktu itu. Dan di dalam teguran Tuhan itu terkandung ada sebuah pesan tentang akhir dari kehidupan. Akan ada di antara mereka juga yang menghadapi kematian dan tidak akan masuk ke tanah perjanjian. Tentu saja ini menyisakan banyak pertanyaan serta hati yang terasa pilu mendengar ungkapan Tuhan kepada mereka. Namun Musa meresponinya di dalam Mazmur ini dengan catatan yang sangat bijak tentang akhir dari kehidupan manusia. Dikatakan bahwa masa hidup manusia 70 tahun dan kalau kuat 80 tahun. Dengan kata lain, Musa ingin mengatakan bahwa kematian tidak pernah bisa diukur-ukur pakai umur. Karena kapanpun kalau Tuhan mau memanggil pulang, maka kapanpun dan umur berapapun Tuhan bisa panggil. Lalu ditambahkan lagi dengan sebuah kata-kata bijak dari Musa bahwa kebanggaan seseorang dalam hidupnya justru kesukaran dan penderitaan. Dan satu fakta lagi yang Musa katakan bahwa hidup manusia itu berlalunya buru-buru. Sesuatu yang berlalu begitu saja, lenyap dan melayang hilang. Bahkan bisa jadi melayangnya pun tanpa sebab, tahu-tahu melayang. Bukankah kita juga sering mendengar orang yang pergi berpulang secara mendadak? Dan ini mengejutkan, kita sulit menerima hal itu, bertanya-tanya mengapa itu terjadi. Tetapi Musa menimpali dan meresponi sikap ini dengan menambahkan sebuah pernyataan bahwa Tuhan mempunyai kekuatan di dalam kemarahannya itu.
Tuhan itulah yang murka dalam kekudusannya itu patut ditakuti. Sehingga ungkapan pertanyaan retoris yang Musa katakan di sini, siapa yang mengenal kekuatan murka Tuhan? Berarti memang tidak ada satu orang pun yang tahu tentang murka Tuhan. Dan siapa yang takut kepada gemas atau kemarahan Tuhan? Tak satu pun yang tahu. Dan ini mau menunjukkan tentang keterbatasan manusia. Tak seorang pun dari kita juga tahu kapan hidup kita berakhir. Karenanya ayat 12 ini menjadi ayat yang sering kali digunakan dan ayat populer yang sering diperdengarkan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Kata menghitung di sini bukan sekedar bicara hitung-hitungan tahun berapa, usia berapa, bukan bicara hitung-hitungan secara kuantitas. Tapi ajar kami menghitung hari-hari kami berbicara tentang memperhitungkan atau mempertimbangkan hari-hari kami yang masih ada. Musa seolah ingin mengatakan bahwa ketika kita tidak tahu kapan hidup kita berakhir, perhitungkanlah bagaimana kita hidup, karena satu saat kelak, kapanpun itu, akan berakhir. Tuhan akan panggil pulang kita tanpa permisi. Tetapi ini justru membawa kita kepada sebuah iman yang lebih lagi, untuk hidup di dalam kasih Tuhan yang tidak terbilang itu, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan ini yang membawa kita kepada sebuah persiapan dan pembekalan yang baik bila Tuhan panggil kita untuk berpulang. Jangan sampai kita terhilang dari kasih Tuhan yang tidak terbilang itu, yang oleh anugerahnya kita diselamatkan. Sebelum kita berpulang, biarlah kita memperhitungkan bagaimana kita hidup dengan bijaksana, karena hari-hari ini jahat dan kita tidak tahu kapan berakhirnya. Hidup bijaksana dengan takut akan Tuhan, sambil tetap melayani dan menjadi berkat selagi masih sempat dan masih kuat. Dan jangan lupa untuk bergantung penuh kepada kasih Tuhan yang tidak terbilang itu, karena Dialah sumber pertolongan dan kekuatan kita. Dia sendiri juga yang akan membekali kita sebelum kita berhadapan dengan waktu berpulangnya kita, yang tidak tahu itu kapan akan terjadi. Karena itu, janganlah sampai kita terhilang dari kasih Tuhan yang tak terbilang itu sebelum kita berpulang. Selamat hidup bergantung kepada kasih Tuhan. Amin.